Oke, langkah pertama, teman-teman harus menghadapi atau membuat dulu dalam sebuah kanvas kosong atau dokumen kosong. Kita setting untuk ukurannya, bisa masuk pada menu layout, lalu masuk menu size di sini dan dipilih A4 ya. Di sini ada A4 transparent ya, sebenarnya sama saja ukurannya, itu 20 cm ke 29,7 cm. Kalau teman-teman ingin lebih cepat, bisa diklik di sini 2 kali ya, seperti itu. Nah, di sini sekalian diatur dengan marginnya. Di sini ada paper sama dengan yang tadi, yaitu menggunakan A4. Lalu ukur margin di sini kita berikan saja yang paling sempit, yaitu 0,5 ya. Teman-teman digunakan komanya, tidak menggunakan titik tapi menggunakan koma. Silahkan semuanya di copy pastekan pada setiap sisi seperti itu. Kalau sudah, setiap sisi top, bottom, left, right, dan left semuanya di dalam satuan 0,5. Kita tekan OK. Setelah itu, teman-teman silahkan masukkan insert. Setelah di insert, kita pilih sebuah shape ya. Di sini pada dasarnya kita akan membuat undangan menggunakan dasar shape ya, jadi tidak memasukkan sebuah gambar secara langsung. Kita drag saja ya, seperti ini. Diusahakan dipenuhi karena nanti untuk bentuk-bentuknya akan terpotong secara sendirinya di antara margin yang sudah style kita tadi ya, yaitu 0,5. Oke, kalau sudah, untuk save filenya kita pilih di menu format, kita turunkan ke bawah, ada gradient, lalu pilih more gradient. Oke, kita sudah punya. Di sini ada panel di sebelah kanan. Sebelum kita di gradasinya, kita masuk dulu pada line, kita gunakan no line ya. Oke, kalau sudah, teman-teman sekarang kita atur untuk gradasinya. Cara mengatur gradasinya, teman-teman di sini ada 3 panel ya. Ada fill untuk isi, dan tadi yang outline sudah kita pilih no outline. Itu untuk garis tepi atau garis luar. Sekarang kita pilih di sini ada no fill solid gradient, dan yang kami pilih, yang kita pilih itu adalah gradient fill ya. Kebetulan di sini untuk gradient fill memang nanti teman-teman berbeda ya. Kenapa hasilnya seperti ini? Nanti teman-teman bisa dirubah. Di sini settingannya bisa diperhatikan. Pertama adalah tipe ya, tipe gradient kita pilih radial. Jadi radial itu si gradasinya itu dari tengah memudar, artinya titik tengahnya sebagai titik fokus. Kalau untuk linear itu garisnya menjadi lurus ya, linear. Jadi si bentuknya lurus, mau ke kanan, atas, ke bawah, atau menyamping seperti ini. Lalu ada rectangular itu hampir sama dengan tadi standar radial, tapi ada posisi, kalau kita lihat di sini ada garis ya, ada garis semu seperti itu. Kalau radial itu melingkar seperti itu. Lalu ada pad ya, bisa dilihat pad juga hampir sama dengan rectangular. Nanti yang kita pakai di sini radial saja ya, supaya dalam bentuk di sini ambilnya untuk directionnya atau angle-nya diambil yang center saja seperti itu. Dan di sini juga teman-teman nanti disesuaikan untuk warnanya, kita bisa pilih, diklik di sini lalu turun ke bawah ya. Ya bisa dipilih ini warna putih yang saya gunakan, dan untuk yang selanjutnya dipilih warna krem ya. Kita pilih saja di sini teman-teman, ada banyak pilihan untuk warna kremnya. Kita ini juga bisa diukur ya, seperti ini, bisa dinaikkan dan diturunkan seperti itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita turunkan sedikit supaya memang warna kremnya itu lebih mendominasi di area pinggir. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan untuk bahan-bahannya. Caranya untuk shape ya. Kenapa harus dalam bentuk shape? Karena dalam bentuk shape nanti kita akan mudah untuk mengelola, untuk memindah-mindahkan, untuk mengorder dan lain-lain. Oke, kita buat dulu untuk bagian atasnya, lalu kita pilih shape fill, lalu pilih picture, lalu pilih from file, dan silahkan dicek di mana file yang kita dapatkan setelah di download.
Ya, di sini kita ambil dulu untuk bagian atasnya, yang ini saja. Kita insert, oke. Di sini kan terlihat tidak presisi, jadi kita olah dulu supaya kelihatannya lebih presisi ya. Maksudnya presisi di sana tidak dalam bentuk distorsi. Oke, ini outline-nya masih ada, kita hilangkan dulu. Oke, kalau sudah kita naikkan dulu ke atas ya, seperti ini. Atau kita juga bisa merotasikan supaya si bunganya itu mengarah ke bawah, karena di sini yang kita simpan untuk bagian atas ya, seperti ini. Oke, satu, dan selanjutnya kita bisa menduplikat. Caranya tekan kontrol ya, seperti ini bisa dilihat menjadi tanda tambah, lalu kita drag ke bawah seperti itu. Kita ganti, masuk format, lalu sepil dan pilih picture ya. Profile otomatis akan masuk ke dalam gambar yang tadi ya. Kita pilih gambar atau daun-daun yang dalam bentuk satuannya, kita insert. Karena di sini bentuknya kotak teman-teman, jadi kelihatan ya, tinggal dibuat saja kotak seperti ini. Oke, sambil menekan shift dan kita paskan saja ya untuk itunya, untuk area-areanya. Jangan terlalu mengambil banyak space juga, karena nanti untuk judul tinggal kita kontrol lalu kita drag ya, sambil di drag juga lalu kita rotasikan seperti ini. Kalau susah, teman-teman juga bisa menggunakan di sini ya, ada rotate, ada flip ya, ada horizontal. Di sini kita gunakan flip horizontal saja supaya berhadapan-hadapan seperti itu. Lalu setelah itu kita gunakan kembali sepil di sini, lalu picture, profile, dan pilih bentuk bunga yang berbeda seperti itu. Oke, ini masih menghadap ke sini, kita pilih flip dulu, iya seperti ini kita sudah punya. Dan sekarang kita buat untuk bagian bawahnya ya. Caranya teman-teman silahkan menggunakan shift ya, lalu diklik sehingga ini terseleksi, dan yang pertama juga tekan shift ya menjadi terseleksi semuanya, lalu di drag ke bawah seperti itu. Oke, kalau sudah di drag, teman-teman bisa menggunakan grup ya. Caranya klik kanan lalu grup, lalu ya seperti ini. Bisa dilihat di sini sudah dalam satuan grup supaya kita mudah juga. Nantinya tinggal kita rotasikan ya, atau bisa menggunakan flip seperti yang tadi saya katakan. Oke, seperti ini kita drag dulu. Ya, kalau sudah kita lepaskan grupnya ya seperti itu. Lalu kita bereskan saja dulu untuk bunga-bunganya, dan untuk bunga bagian tengah di sini kita ganti karena sudah disiapkan juga profile. Lalu di bagian bawah ada bunga yang sedikit melengkung. Ya, seperti ini teman-teman. Kita lepaskan dulu. Oke, kalau sudah, iya, oke, seperti ini kita sudah punya satu buah frame dengan bunga tentunya. Dan sekarang tinggal kita masukkan narasinya menggunakan insert, lalu menggunakan text box ya. Di sini ada text box, tinggal dragkan saja semuanya. Setelah itu silahkan masukkan teks deskripsinya ya. Oke teman-teman, untuk teks deskripsi itu hampir sama saja. Di sini ada, saya langsung di copy pastekan saja. Kalau diketikkan lama ya, kita copy pastekan saja. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan. Di sini ada data-data tentang waktu, tempat, alamat, dan calon mempelai ya, dari keluarga ya. Oke, maksud saya calon dari keluarga dari calon mempelai. Kita rapihkan dulu. Di sini fontnya kita menggunakan font
sans serif ya. Di sini kalau tidak salah ini adalah font Microsoft. Oke, kalau sudah kita format kembali, lalu kita save fill, kita pilih no fill, lalu kita save outline, kita pilih no outline seperti itu. Kita perbesar dulu. Oke, setelah diperbesar, sekarang kita drag ya ke atas. Kita akan memberikan nama mempelai. Di sini nama saya sendiri dengan nama istri saya ya, contohkan supaya tidak menggunakan nama orang lain juga. Oke, kita hapus ya dari area di bawahnya, lalu kita drag ke bawah. Teman-teman, sekarang tinggal kita berikan font ya, namanya di sini saya menggunakan font Adin Kimberg ya, font Adin Kimberg. Ini personal use kalau saya tidak salah. Nanti teman-teman tinggal di download saja ya, mencari, digunakan, lihat lisensinya bagaimana. Yang saya tahu ini adalah personal use, tidak digunakan untuk dijual oleh saya dan saya tidak mendistribusikan. Seperti itu. Kita ganti untuk warna fontnya, disesuaikan saja. Warna oranye, warna merah, atau warna pink juga masuk sepertinya. Warna pink saja. Kita perbesar dulu. Setelah diperbesar, sekarang tinggal kita berikan efek ya. Sepertinya warnanya terlalu kontras. Iya, seperti ini. Selanjutnya kita pilih di sini ada stylenya ya. Oke, kita bisa dilihat di sini stylenya. Teman-teman juga bisa menggunakan efek, ada outline, ada shadow, dan juga ada reflektor ya. Reflektor itu seperti cermin, bisa dilihat seperti itu. Tapi alay ya seperti ini kita ganti saja, atau kita juga bisa menggunakan pengaturan ya di sini untuk pengaturan teksnya. Di sini ada reflect. Tadi misalkan kita tidak akan menggunakan reflect, berarti dipilih ada no reflection, kita gunakan shadow saja. Shadow di sini pilih untuk directionnya, kira-kira seperti itu. Transparansinya teman-teman bisa diatur juga di sini supaya lebih tegas. Ukurannya juga sama. Oke, dan juga blurnya juga sama. Saya kira cukup seperti itu. Dan selanjutnya tinggal kita berikan titik mangsa ya, titik mangsa akad atau pernikahannya. Misalkan di sini hari Sabtu 31 Desember misalkan 2020. Fontnya kita ganti menjadi bahasa serif seperti yang tadi. Kita ganti ukurannya 14 misalkan, kalau terlalu kecil. Oke, untuk shadownya kita no shadow saja, dan kita buat sebuah lipatan menggunakan shape, yaitu masuk dulu insert lalu masuk shape ya. Di sini ada pita ya, silahkan di bawah dilihat ada bagian pita yang tile down atau yang tile up ya. Di sini kita bisa memilih yang tile down saja. Kita gambarkan seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada handle ya. Jadi kita bisa mengatur seberapa besar handle itu akan dipakai seperti ini. Setelah itu kita berikan warna untuk pitanya. Warnanya yaitu warna oranye. Kita pilih shape fill, pilih warna oranye-nya, jangan terlalu kontras tapi jangan terlalu membaur juga. Iya, segini kira-kira. Lalu kita outline-nya hilangkan dan hurufnya kita naikkan ke atas, edit to bring. Kita ganti menjadi warna putih. Untuk fontnya supaya kontras kita perkecil dulu. Oke, yang ini juga pitanya kita perkecil supaya tidak menghabiskan nanti untuk judulnya ya.
Iya, seperti ini kira-kira. Oke, kita rapihkan dulu. Ya, kalau sudah, sekarang tinggal kita membuat judul The Wedding. The Wedding judulnya yang ini, yang nama kita naikkan ke atas, tulisan The Wedding. Oke, untuk jenis fontnya saya menggunakan Briserif ya. Ini adalah font dari Google Font. Teman-teman bisa dicoba nanti fontnya namanya Briserif ya. Untuk warnanya kita disamakan saja dengan tulisan, tinggal dikurangi. Oke, seperti ini. Sudah jadi kira-kira undangannya yang kita buat seperti ini. Teman-teman bisa merapihkan dengan menggunakan select object di sini ya. Bentuknya berbeda. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan shift ya untuk merapihkan apa-apa yang ada di dalam undangan teman-teman. Bisa di grup dan lain-lain. Kalau untuk digital tidak usah dicetak, teman-teman bisa langsung di save as, lalu pilih di sini browser dan pilih undangan PDF ya. Digunakan format PDF supaya bisa di sosial media atau di smartphone. Seperti itu, kita coba dulu di save dan biasanya otomatis langsung terbuka ya. Inilah undangan menggunakan Microsoft Word. Tinggal dirapikan saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan.